Cerita Rakyat Nusantara. Legenda Lutung, Kasarung, dan Purbasari. Di sebuah kerajaan yang subur dan makmur, Prabu Tapa Agung merasa saatnya tiba untuk melepaskan tahtanya yang sudah lama ia pegang. Usia yang telah melampaui masa kejayaannya mengharuskannya mencari penerus yang pantas. Dalam kerumunan keluarga kerajaan yang begitu besar, pilihan pun jatuh kepada Purbasari, putri bungsunya. Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penerusnya. "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun dari tahta," kata Prabu Tapa. Purbasari memiliki seorang kakak bernama Purbararang yang tidak setuju dengan keputusan ayah mereka. "Aku adalah putri sulung, seharusnya ayah memilihku sebagai penggantinya," gerutu Purbararang pada tunangannya yang bernama Indrajaya, dan dia memiliki niat jahat untuk mencelakakan adiknya. Purbararang mencari seorang nenek sihir untuk mengutuk Purbasari. Nenek sihir itu mengutuk Purbasari, sehingga kulitnya tiba-tiba menjadi berwarna hitam bercak. Purbararang memiliki alasan untuk mengusir adiknya. Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu. Dia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika mereka sampai di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dan membangun sebuah pondok untuk Purbasari. Ia memberi nasihat pada Purbasari, "Tetaplah kuat, putri, dan Tuhan pasti akan selalu bersamamu." Selama di hutan, Purbasari memiliki banyak teman, terutama hewan-hewan yang selalu setia padanya. Salah satunya adalah seekor kera berbulu hitam yang misterius. Lutung Kasarung selalu menghibur Purbasari dengan mengambilkan bunga indah dan buah-buahan bersama teman-temannya. Pada malam bulan purnama, Lutung Kasarung melakukan sesuatu yang aneh. Dia berjalan ke tempat yang sepi dan bermeditasi. Dia sedang memohon sesuatu kepada dewata. Ini menunjukkan bahwa Lutung Kasarung bukanlah makhluk biasa. Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. "Apa manfaatnya bagiku?" pikir Purbasari, tetapi ia akhirnya setuju. Tak lama setelah dia berendam, sesuatu ajaib terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula, dan Purbasari kembali cantik. Purbasari sangat terkejut dan bahagia ketika melihat refleksinya di telaga tersebut. Purbararang memutuskan untuk mencari adiknya di hutan. Dia pergi bersama tunangannya dan pengawal. Ketika mereka sampai di hutan, mereka akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tidak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Jadi ia mengajak Purbasari untuk adu panjang rambut. "Siapa yang memiliki rambut terpanjang, dialah yang menang," kata Purbararang. Awalnya Purbasari enggan, tetapi karena terus didesak, ia setuju. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. "Aku kalah. Tapi sekarang, mari kita adu kegantengan tunangan kita." "Ini tunanganku," kata Purbararang sambil mendekati Indrajaya. Purbasari mulai gelisah dan bingung. Akhirnya ia melirik dan menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melompat-lompat. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Jadi monyet itu tunanganmu?" Lutung Kasarung segera bermeditasi kembali. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda tampan yang sangat gagah, lebih dari Indrajaya. Semua orang terkejut dan bersorak gembira melihat perubahan ini. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahan-kesalahannya selama ini. Dia meminta maaf kepada adiknya dan memohon agar tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka.
mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu, didampingi oleh seorang pemuda idamannya. Pemuda yang ternyata selalu menemani Purbasari di hutan dalam wujud seekor lutung.